Rahimahullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawma jum'atin la anzil wal imamu yadhubu faqad lahut wa man lahu fala jum'atin anzil wasma'u wa rahimahullah anzilu wasma'u rahimahullah anzilu wasma'u la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ansirhum ala ma'alidin wa ya rabbi manatika bil khair wa ya khairin nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Awliya'ah lil amali bima yuhibbu wa yardah wa haqqaqa ala ahli maksiyatihi ma qaddarahu alaihim wa qaddar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma khawwalahu min fadlihi wa asdah wa ashkuruhu ala sawabihi ni'amihi wa jazili birrihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sairi man nasarahu wa tawalla. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari min a'dhami sya'airillah min a'dhami sya'airiddin wa ahammul muhimmati 'alal mu'minin. Qala Allah ta'ala wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang bertakwa, dan sebaliknya penyesalan bagi orang-orang yang durhaka terhadap Allah. Betapa sering diserukan di dalam setiap majelis, di dalam mimbar khutbah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemaksiatan, kemungkaran dan berbagai bentuk masih saja kita temukan di berbagai tempat. Termasuk perilaku kemaksiatan dan kemungkaran itu. Akankah kenyataan seperti ini kita biarkan sehingga kemaksiatan dan kemungkaran ini meningkat dan terus meningkat dengan pesatnya?
Ataukah mata hati kita telah tertutup sehingga kita tidak peduli dengan apa yang terjadi? Padahal Allah secara jelas telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin agar beramar ma'ruf nahi anil munkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan atau mengajak orang agar berbuat baik, berbuat kebajikan, berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nahi mungkar artinya mencegah, melarang orang berbuat kejahatan, kemaksiatan atau sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Perlu kita ketahui bahwa syiar agama Islam sangat penting adalah dengan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin banyak kaum muslimin yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka akan semakin jaya dan bertambah syiarnya. Namun sebaliknya, seandainya kaum muslimin sudah enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tentu jangan diharapkan syiar Islam akan bertambah kelihatan di bumi ini. Bahkan agama Islam akan semakin suram karena tertutup oleh tindakan kemaksiatan dan kemungkaran yang terus-menerus melanda dan merajalela di mana-mana. Orang sudah terbiasa melakukan kejahatan kemaksiatan, sementara umat Islam sudah tidak peduli dan tidak prihatin dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi di lingkungannya. Ironis sekali bila kenyataan ini yang kita jumpai. Oleh sebab itu marilah kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian anak-anak kita, tanggungan kita yang menjadi anak didik kita, istri, keluarga, kemudian kita lebarkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Kita mulai amar ma'ruf dan nahi mungkar dari kita dan keluarga kita terlebih dahulu, agar jangan sampai kita menyeru kepada orang lain sementara kita dan keluarga kita sendiri malah ketinggalan. Kebajikan yang kita lakukan sudah mengandung misi dari amar ma'ruf itu sendiri, karena kebajikan itu akan terlihat dan mungkin terlihat orang lain yang akan ditirukan oleh mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Memang beramar ma'ruf dan nahi mungkar ini suatu kenyataan dan tantangan yang harus kita upayakan, sebab bagaimanapun kebajikan itu terlintas di pikiran kita, rasanya tidak akan mungkin terwujud sebelum kita melaksanakan atau mengajak untuk ikut melaksanakannya. Begitu pula kemungkaran. Betapapun kita risih tidak ingin melihat kemungkaran itu, kita risih tidak ingin melaksanakannya, dan apabila kita tidak mencegahnya orang lain, maka kemungkaran itu pun tidak akan mungkin sirna dari muka bumi ini. Dan semua itu bukanlah merupakan hal yang sulit apabila kita melangkah dan berusaha semaksimal mungkin. Bahkan sudah menjadi kewajiban secara kolektif, kewajiban secara individu kita masing-masing untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan sabda Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Riwayatkan Imam Bukhari, hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan bila masih belum mampu, maka dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah lemah-lemahnya iman. Hadis di atas memberi petunjuk kepada kita sekalian bahwa meski dalam situasi bagaimanapun, kita itu tetap dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ternyata kemungkaran sudah berani menantang, sedang kita mampu memberantasnya dengan tangan kita, dengan kemampuan kita, kedudukan kita, atau mungkin kita punya kekuasaan tertentu, maka sudah menjadi tanggung jawab kewajiban kita untuk memberantasnya dengan kekuatan tangan kita dan kekuasaan yang kita miliki.
Apabila dengan kekuatan itu kita tidak mampu, misalkan kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki jabatan, melalui nasihat baik, ceramah, dialog, dan bila dengan lisan kita tidak mampu melakukannya, maka minimal hati kita ingkar terhadap kemungkaran yang terjadi. Dan kita bermohon kepada Allah semoga kemungkaran itu segera terhenti dan pelakunya oleh Allah diberikan hidayah. Sidang Jumat rahimahumullah, zaman kita sekarang ini kita disebutnya adalah zaman era globalisasi. Semuanya serba modern, teknologinya sudah modern. Sementara orang-orang lebih banyak mementingkan urusan duniawinya daripada akhiratnya. Sudah pada tentu keadaan seperti ini mengakibatkan orang mudah banyak terjerumus dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Sementara mereka tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kemaksiatan atau perbuatan dosa. Kenyataan seperti ini mendorong kita untuk lebih giat, semangat untuk beramar ma'ruf nahi anil munkar sebagai upaya agar kemaksiatan tidak lagi sering kita jumpai, bahkan bisa hilang lenyap dari bumi ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya seolah-olah dalam keadaan ketakutan, seraya memperingatkan kepada bangsa Arab dan umatnya akan datang suatu masa di mana masa itu iman kita akan teruji, yaitu ketika akhlakul karimah melawan arus kerusakan moral yang dibawa oleh orang-orang yang anti dengan agama Islam. Para sahabat yang mendengar peringatan beliau lalu bertanya, "Wahai ya Rasul, mungkinkah kami akan binasa padahal kita masih ada orang-orang yang soleh di tengah-tengah kita?" Rasulullah menjawab, "Ya, apabila kejahatan kelewat banyak." Nah, cerita di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Zainab bin Jahsy itu merupakan isyarat kepada kita semuanya bahwa kalau kita sudah tidak mau lagi beramar ma'ruf nahi munkar, sudah pasti kejahatan akan merajalela sehingga akan mengakibatkan kita binasa ditelan oleh kejahatan itu. Senada dengan cerita di atas, Al-Quran juga memperingatkan agar kita takut bencana yang akan terjadi menimpa kepada orang-orang yang selain dolim saja. Artinya orang-orang yang soleh pun karena berada di lingkungan orang-orang dolim akan ikut binasa. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah itu amat keras siksaannya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, semoga kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Waghfir warham wa anta khairur rahimin.